ayat firman Tuhan yang kita barusan baca di Markus mengingatkan kita semua bahwa Tuhan mengkehendaki supaya Injil ini bisa disampaikan kepada setiap makhluk. Makhluk di sini berbicara tentang kita manusia. Dunia diciptakan oleh Tuhan, dan semua keturunan manusia ada ciptaan Tuhan. Jadi setiap roh, setiap jiwa ini dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan ingin agar mereka semuanya bisa mendengarkan tentang Tuhan Yesus. Hati mereka bisa terbuka, bertobat, dan menerima Dia. Dan tugas ini diberikan kepada gereja, kepada orang Kristen. Maka menjadi tugas kita semua ya untuk melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan ini. Kita kembali mau melihat kehidupan dan pelayanan dari seorang misionaris. Di masa yang lalu, William Chalmers Burns. Untuk daerah China, Tiongkok, Injil iman Protestan memang dibawa masuk, disampaikan pertama-tama oleh orang-orang dari Inggris. Tentu di masa lalu ada banyak yang menjadi misionaris. Tapi di antara mereka yang menjadi perintis dan mereka yang berhasil menerobos masuk sampai ke pedalaman-pedalaman desa-desa di daerah China, itu ada 3 tokoh yang sangat terkenal. Minggu lalu kita telah mendengar tentang Robert Morrison ya, yang memberikan orang China sebuah Alkitab dalam bahasa mereka sendiri. Hari ini kita akan melihat kehidupan dan pelayanan dari William Chalmers Burns ini. Orang ini dengan bekal Alkitab yang telah disusun oleh Robert Morrison, dia berhasil masuk ke kota-kota pelabuhan, kemudian juga menerobos masuk. Tapi dia seorang diri. Nantinya, minggu depan kita akan mendengar kata Hudson Taylor. Dia juga akan masuk ke pedalaman. Tapi dia menjadi sangat berhasil karena dia bisa membangun sebuah organisasi. Tidak hanya dia sendiri. Dia memanggil banyak sekali orang-orang muda dari Inggris, Amerika, ya untuk ikut bersama-sama dia melayani Tuhan di China. Hudson Taylor akan membangun satu lembaga yang sangat besar. China Inland Mission. Ya, China Inland. Inland itu ada pedalaman. Mission. Misi di pedalaman China. Sehingga kalau kita lihat sejarah misi di China, dari 3 orang ini, nama paling besar itu sebetulnya adalah Hudson Taylor. Karena pekerjaannya yang sangat-sangat luas. Tapi Tuhan menggunakan masing-masing mereka ini untuk hal-hal yang berbeda. William Chalmers Burns adalah orang pertama yang betul-betul bisa menginjil. Minggu lalu Robert Morrison tak bisa menginjil. Ya, dia hanya bisa tinggal di wilayah sempit di pelabuhan
ya, di gudang-gudang orang-orang Eropa itu saja. Sehingga kita melihat 10 orang saja yang dia bawa kepada Tuhan. Tapi misi dia waktu itu memang adalah untuk menerjemahkan Alkitab. William Thomas Burns ini, generasi berikutnya, dia itu berbeda umur dengan Robert Morrison, ada 33 tahun. Ya, lebih muda, 33 tahun. Tapi dia masuk ke China di usia lebih tinggi dibandingkan Robert Morrison. Jadi waktu dia sampai itu ada 40 tahun setelah Robert Morrison sampai. Ya, jadi Robert Morrison tiba di kantong 40 tahun kemudian William Charles Burns akan tiba di China. Tapi dia tibanya di Hong Kong. Jadi itu gambaran waktunya, perbedaannya sekitar 40 tahun kemudian datang ini. Hudson Taylor sebenarnya jarak dengan William Chamberlain itu lebih dekat, hanya 8 tahun. Maksudnya ketibaannya. Ya. Setelah William Chamberlain di China ada 8 tahun, Hudson Taylor datang. Jadi dia senior dia. Waktu Hudson Taylor datang, William itu umurnya sekitar 40 tahun. Ya, jadi kamu lihat ini kira-kira perbandingan ketiga tokoh besar ini. Nah, kisah William itu ada 2 bahagian. Tadi sudah saya sebut dia masuk ke China usianya agak tinggi. Karena setelah dia selesai pendidikan teologi, dia melayani di Inggris dulu, di Skotlandia, yaitu sekitar 8 tahun. Jadi dia ada pelayanan di negeri sendiri, pelayanan yang sangat berhasil, hampir 8 tahun, baru kemudian dia tinggalkan dan dia pergi jadi misionaris. Jadi kita mau lihat 2 bahagian dari pelayanan tokoh yang besar ini. Nah, kita akan mulai dulu. Masa kanak-kanak dia. Ya kita kalau secara umum ya melihat kehidupan seorang, kita selalu mulai dari masa kecilnya, masa pendidikannya bagaimana, masa pertobatannya bagaimana, bagaimana kisah dia dipanggil, kemudian apa yang dikerjakan, lalu kematiannya. Itu pola yang paling umum ya kita melihat kehidupan seseorang. William ini ada anak seorang pendeta. Ya. Pendeta biasa, pendeta di kota kecil, tapi pendeta yang baik dan berhasil. Ya. Jadi di rumah William, dia itu mendapatkan sebutnya pembinaan kerohanian yang baik. Selain dia nantinya menjadi hamba Tuhan, dia akan mempunyai adik dan abang yang juga menjadi hamba Tuhan. Ayahnya adalah pastor, pendeta di sebuah kota kecil bernama Kelsey. Tapi nantinya di kota ini, ketika William telah selesai sekolah teologi, ada kebangunan rohani yang sangat besar. Dan disitulah peran William yang pertama dalam pelayanan. Ya, dia adalah bahagian dari kebangunan rohani yang sangat besar di Inggris. Ayahnya William Hamilton Burns yang nantinya menjadi sangat terkenal karena punya seorang anak yang bernama William Thomas Burns. Oke, jadi poinnya adalah William itu berasal dari keluarga hamba Tuhan, ya, keluarga pendeta. Kapan dia bertobat?
Kita di gereja Injili selalu melihat kapan seseorang itu benar-benar lahir baru. Benar-benar dia memikirkan tentang Tuhan, tentang dosanya, dan dengan kemauan sendiri, hatinya itu mau menerima Tuhan. Jadi yang berasal dari keluarga Kristen juga harus mempunyai pengalaman demikian. Nah, jadi William ini anak dari keluarga Kristen dan pendeta. Dia berarti dari kecil sekali dia itu sudah banyak mendengar tentang firman Tuhan, ya. Tetapi yang kita baca dari sejarahnya adalah ya dia jadi anak kecil, dia bertumbuh besar sampai remaja, ya memang di luar ya seorang Kristen, ada datang ke gereja, ikut semua kegiatan. Tapi hatinya yang benar-benar ada satu kesadaran bahwa betapa dia membutuhkan Tuhan Yesus untuk mengampuni dosanya, untuk menyelamatkan dia. Itu baru terjadi tahun 1832. Itu berarti usianya adalah di umur 17 tahun. Nah, dia lahir 1815. Ingat ya, gampang. 18, ingat angka 15. Jadi ketika kita lihat hal-hal penting dalam hidupnya, tanggal-tanggalnya kita selalu hitung. Itu umurnya lagi berapa tahun. Nah, tahun 1832, umur 17 tahun, di saat itulah dia benar-benar bertobat. Dan dari buku biografinya ada 3 hal yang menjadi pemicu daripada pertobatannya. Pertama, karena keluarganya, abangnya, kakaknya, orang tuanya, yang melihat bahwa anak ini kelihatannya belum bersungguh-sungguh mau ikut Tuhan. Dia sekarang di usia 17 tahun, dia sebenarnya sudah pergi ke kota yang lebih besar, Aberdeen, karena mereka dari kampung. Dia ke sana untuk sekolah. Dan mereka ada kekhawatiran bahwa anak ini sepertinya hatinya lebih ada di dunia ini, ya, tak memperhatikan hal-hal rohani. Walaupun ya sebagai seorang Kristen dia tentu pergi ke gereja, tapi pusat perhatiannya itu bukan ada di Tuhan. Jadi mereka sering menulis surat kepada dia, seperti kakaknya. Ya, kakaknya menulis surat dia dan bercerita pakai istilah Alkitab bahwa kami ini adalah musafir menuju ke Sion. Nah, kan ada lagu satu itu ya. Kami ada musafir menuju ke Sion. Dia diceritakan sama dia, kami ini adalah musafir yang menuju ke Sion. Lalu kamu ikut apa tidak gitu? Kamu ada tidak dalam rombongan menuju ke Sion? Nah, dia ke anak keluarga Kristen, dia tentu mengerti ini maksudnya apa. Hal-hal seperti ini menjadi pikiran dia. Lalu ada hal lagi yang secara lebih traumatis membuat dia berpikir serius tentang Tuhan. Itu wabah penyakit kolera. Ya, tentu pada masa itu tahun 1800-an ya. Ya, zaman itu belum ditemukan antibiotik. Kalau kamu kena infeksi bakteri seperti ini, ya kematian itu ada sesuatu hal yang ya mungkin tak bisa dihindari. Ada wabah dan dia punya seorang paman juga meninggal kena penyakit kolera ini.
Jadi di usia 17 tahun, nah tentu dia sudah mengerti sekali. Dan pasti sudah ada kekhawatiran ya, tentang kematian. Dan dia udah bisa paham bahwa kalau dia kena juga infeksi kolera ini, bisa juga dia mati. Gitu. Nah setelah mati mau bagaimana? Nah dia dari keluarga Kristen, dia tentu mengerti, tentu punya pengetahuan. Kalau mati, dah hatinya belum bertobat, bagaimana menghadapi penghukuman akan datang. Hal-hal ini mendesak dia sekali untuk memikirkan tentang Tuhan secara serius. Nah, dia katakan juga ada satu hal lagi yang mempengaruhi dia, yaitu sebuah buku yang dia baca, Early Piety. Piety adalah kesalehan. Ya. Early Piety berbicara tentang kesalehan yang sudah muncul di waktu masih muda. Piety itu selalu berarti kesalehan dalam arti apa? Dalam arti kita ada seorang yang bertuhan. Seorang yang hidup mengikuti Tuhan, mematuhi Tuhan. Itu piety. Kesalehan dalam Tuhan lah. Nah, early piety artinya dari muda orang itu sudah bisa hidup sebagai seorang yang saleh. Nah, tentu kita tidak tahu persis ya bagaimana buku ini mempengaruhi dia. Tapi kesaksiannya adalah bacanya ini yang membuat dia itu jadi sadar sekali dia memerlukan Tuhan untuk bertobat. Tiga faktor inilah yang sering dikisahkan yang mendorong seorang William Burns yang saat itu sudah di kota besar di grammar school, dia sangat berhasil sekali dan dia sudah masuk ke kuliah hukum, ya ke sekolah hukum, membuat dia bertobat. Nah lihat ini, satu hal menarik. Setelah dia bertobat, kita melihat apa yang mendorong dia untuk mau menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, yang nantinya mengubah dia bukan hanya sekedar seorang hamba Tuhan, tapi menjadi seorang misionaris. Nah, panggilan misinya. Tidak lama setelah dia bertobat, dia tiba-tiba pulang ke rumah. Ini saya kutip dari biografinya. Dan ibunya bertanya, Willy, kamu datang dari mana? Dia itu sudah berjalan 36 mil, 50-an kilometer dari Edinburgh. Dia jalan kaki pulang. Setelah pertobatan, tidak lama kemudian dia tiba-tiba muncul kembali di rumahnya sendiri. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana Mama ya, kalau saya jadi seorang hamba Tuhan? Kalau saya menjadi seorang minister. Minister itu istilahnya adalah jadi hamba Tuhan. Nah, pergumulan di dalam hatinya setelah pertobatan itu ternyata adalah untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Ini ada satu pola yang sangat menarik. Ya, kita lihat dalam banyak kisah para hamba Tuhan. Setelah pertobatan itu disusul dengan panggilan untuk pelayanan. Saya pikir kenapa hal demikian sering terjadi?
Karena ketika seseorang itu begitu dalam memikirkan, mempertimbangkan tentang keselamatan, ya, dan akhirnya dia sadar dan berserah kepada Tuhan dan memohon diselamatkan, orang ini telah sampai kepada pemahaman tentang betapa pentingnya keselamatan itu. Dibandingkan dengan segala hal lain yang bisa dia kerjakan, dia sudah bisa melihat bahwa memberitakan Injil itu jauh-jauh lebih bernilai daripada segala hal baik yang bisa dia kerjakan. Karena dia sudah sampai kepada titik itu, makanya setelah pertobatan sering disusul dengan kerinduan untuk melayani. Karena dia mau melakukan hal yang dia pahami paling berarti, yang mempunyai nilai kekal. Menjadi hamba Tuhan itu mempunyai nilai kekal. Karena Injil yang diberitakan, orang yang diselamatkan itu akan selamat untuk kekal selamanya. Nah, jadi hal ini terjadi dengan William Burns, ya, dan dia pulang dan tanya kepada orang tuanya, mamanya, bagaimana kalau saya menjadi seorang hamba Tuhan? Nah, tentu ibunya, keluarganya sangat senang dengan keinginannya ini. Ya, mereka dari keluarga hamba Tuhan, kalau anak-anaknya ini mau jadi hamba Tuhan, itu adalah doa mereka yang dijawab oleh Tuhan. Ya. Di panggilan misinya, setelah dia kuliah hukum, William Burns adalah seorang yang sangat-sangat pandai sebetulnya. Ya. Dia kuliah hukum dan dia sebenarnya selesai ya, dengan gelar MA-nya. Dan dia bahkan sudah mengikuti magang untuk menjadi lawyer. Tapi dia tinggalkan semuanya itu. Dan dia pergi ke Universitas Glasgow di Skotlandia situ, ya, untuk menempuh pendidikan teologi. Nah, Bapak Ibu, ini juga ada satu hal yang kita bisa amati. Jangan kita selalu merasa kalau saya melayani Tuhan, saya berkorban banyak sekali. Jangan. Kenapa? Karena sebelum kita, banyak orang dengan kemampuan yang sangat tinggi, mereka juga tinggalkan dan pergi melayani Tuhan. Di Alkitab kita mempunyai contoh Rasul Paulus. Dalam sejarah misi, kita mempunyai banyak contoh orang demikian. Dan salah satunya adalah William Burns ini. Dia selesaikan MA-nya di bidang hukum. Dia tinggalkan magangnya sebagai pengacara. Dan dia masuk ke universitas yang lain untuk belajar teologi, untuk melayani Tuhan. Nah, kerinduannya menjadi hamba Tuhan, dia masuk ke Universitas Glasgow, dan di situ kita melihat ada satu organisasi namanya The Students Missionary Society. Ini William Burns waktu masih muda, waktu masih pakai baju orang barat, ya, nantinya dia ganti bajunya menggunakan pola pakaian orang China. Ini waktu dia masih muda sekali. Nah, di universitas, di situ ada satu organisasi misionaris para mahasiswa. Nah, di tempat itulah, ya, di organisasi itulah mereka kumpul, ya, mendengarkan hal-hal yang menarik, yang penting-penting tentang pekerja misi. Tentang dari seorang misionaris yang mau pergi ke China.
Dari situlah William Chalmers ini mulai mendapatkan pemahaman ya untuk nantinya menjadi seorang misionaris pergi juga ke China. Ini masih masa studi. Dia baru akan pergi nanti ya sekitar 8 atau 9 tahun. Tergantung kapan pengalaman ini terjadi di universitas. Tapi bibit dalam hatinya untuk menjadi seorang misionaris itu tertanam itu ketika dia masih kuliah. Dan kita amati, dia bukan setelah selesai sekolah, dia langsung pergi ke China. Ternyata untuk William Burns bukan begini situasinya. Beda dengan Robert Morrison. Ya, dia selesai kuliah, dia masih pelayanan dulu di kampung halamannya. Nah, jadi kita sudah melihat dua kisah tentang panggilan dia. Bagaimana dia ingin melayani dan dia sampai kepada keluarganya. Dan hal yang membuat dia tertarik jadi misionaris, nah itu hal-hal itu semua berkembang ya di kampus ketika dia belajar teologi ini. Di sana di organisasi ini mereka sering membahas tentang misionaris yang lebih tua yang telah pergi ke tempat-tempat yang jauh. Dua nama yang mereka pernah ceritakan pindahkan lagi ya. Ini dua misionaris yang sangat terkenal dalam sejarah misi. Yang satu adalah Henry Martin. Kisah Henry Martin saya baca waktu saya masih sekolah dulu, tahun 80-an. Kenapa? Saya tidak kenal dia, tapi saya tertarik dengan dia. Kenapa tahu dia? Karena di buku biografinya, judulnya adalah My Love Must Wait. Saya pikir ada apa gitu. Ngerti? Cintaku harus menunggu, dia bilang. Jadi saya pikir ada apa dengan dia ini. Saya baca. Ternyata Harry Martin ya, dia ini adalah misionaris. Dia pergi ke daerah Arab. Gitu. Tapi dia punya seorang teman perempuan. Dan dia tinggalkan teman perempuannya itu dan dia menuju ke daerah misi. Dan dia mati di sana, muda sekali. Henry Martin. Matinya di Turki. Lalu satu lagi, David Brainerd. Kalian harus baca juga biografi ini. David Brainerd. Sangat terkenal. Ceritanya sangat mengharukan dalam arti yang baik. Dia menulis dalam catatan hariannya. Dia bilang dia memandang jauh ke depan. Ya, ke daerah dengan asap-asap yang naik terus. Ke pemukiman orang-orang Indian. Kalau orang Indian, bukan India ya. Indian Amerika. Yang masih sangat ya mungkin dibilang terbelakang ya kampung-kampung mereka. Jadi mereka kan memasak ya pakai kayu, jadi api, asap naik, asap naik, asap naik. Nah setiap asap-asap itu bagi dia adalah melambangkan manusia, melambangkan jiwa. Nah, itu kalau kamu nanti baca catatan hariannya bisa tahu lebih banyak. David Brainerd. Nah, jadi di masa dia kuliah di Glasgow, nah di organisasi mahasiswa misi mereka ada mempelajari ya kehidupan para misionaris ini.
Sebetulnya juga bukan sangat jauh ya. Ini 81, berarti beda dengan dia itu hanya sekitar 35 tahun. Ya, William Burns lahirnya 1815. Kalau ini ya mungkin sudah mendekati 100 tahun sebelumnya ya. Nah, inilah hal-hal yang pelan-pelan yang membentuk dalam dirinya sebuah dorongan besar ya untuk menjadi misionaris. Nah, jadi ini pendidikan teologianya. Dia selesai kuliah di Aberdeen untuk MA-nya 1834. Berarti waktu dia 19 tahun dia sudah selesai dan dia masuk ke teologia. Dan di situ pun sudah ada catatan ya. Burns ini mempunyai aptitude ya, kemampuan untuk bahasa. Dia menguasai bahasa Ibrani, Yunani, dan di masa kemudian juga sangat fasih dalam bahasa Prancis, Chinese, maupun bahasa daerah mereka, bahasa orang Scottish. William Thomas Burns selama kuliah, baik di hukum maupun di teologi, dia itu selalu juara kelas. William Thomas Burns. Maka tadi udah saya singgung lebih awal. Ada orang-orang yang hebat yang kau dia lanjutkan dengan cita-citanya di dunia ini, dia bisa jadi orang sangat besar. Tapi dia tinggalkan dan masuk ke pelayanan itu. Nah, jadi pelayanan itu bagi orang-orang ini bukanlah sesuatu yang mereka kerjakan karena tak bisa bekerja di hal yang lain. Sama sekali bukan. Pelayanan bagi mereka, visi bagi mereka dianggap adalah lebih utama daripada semua hal yang bisa mereka kerjakan di dunia ini. William Burns. Nah, sekarang setelah dia selesai sekolah, ya, dia mulai masuk ke dalam pelayanan di gereja. Dia mulai dengan gereja di Skotlandia, di Glasgow, itu tahun 1839, umurnya 24 tahun. Sebetulnya kalau kita lihat dalam sejarah gereja-gereja di Eropa, mereka yang jadi hamba Tuhan itu rata-rata muda-muda sekali. Karena dari universitas lulus, mereka masuk jadi hamba Tuhan. Bahkan mereka itu ditabiskannya sangat cepat. Ya. Kuliah selesai 1-2 tahun mereka ditabiskan. Jadi waktu itu kamu bisa temukan pendeta-pendeta yang muda-muda sekali. Ya. Dia, William Burns, sudah memasuki pelayanan itu di usia 24 tahun. Pendidikan sudah lengkap gitu. Begitu terdidik. Hukumnya dapat gelar master. Tapi itu tak dia pakai. Pendidikan teologianya dia pun sudah selesai. Usianya baru 24 tahun. Nah, ada hal yang sangat menarik adalah pada masa dia memulai pelayanan di Inggris itu ada kebangunan rohani yang besar. Karena waktu itu ada seorang pendeta juga sangat muda, namanya Robert Murray McCheyne. Pernah dengar tak nama ini? Mati sangat muda. Saya rasa mendekati 30 tahun saja sudah meninggal dunia. Dia hanya melayani beberapa tahun, tapi ada terjadi revival, kebangunan rohani besar-besaran di Inggris. Jadi kalau belajar sejarah revival,
Robert Murray McCheyne itu pasti harus dipelajari. Nah, jadi Robert Murray McCheyne dia lagi pelayanan, lagi kerohani. Nah, di waktu itulah William Burns itu memulai pelayanannya. Dan suatu waktu Robert dia pergi ke Israel. William Burns ini menggantikan dia di gerejanya. Dan dia juga Tuhan pakai. Dan menimbulkan banyak sekali pertobatan. Ada kebangunan rohani besar-besaran. Nah, ini adalah sedikit informasi. Ya. Revival di Skotlandia. Ini ada nama-nama daerah sini. Nama-nama yang tempat William Burns berkhotbah. Ya. Tahun-tahun awal dia mulai pelayanan, begitu tempat yang dia datangi, dan semua tempat itu ada kebangunan rohani, ada pertobatan besar-besaran. Jadi William Burns ini, sebelum dia berangkat ke misi, dia adalah seorang hamba Tuhan yang bisa kita katakan sangat-sangat berhasil kalau kita nilai dari sisi efektivitas dia di dalam berkhotbah, dalam penginjilan. Ini sedikit catatan ya tentang bagaimana hasil daripada kebangunan rohani di mana William Burns ini terlibat. Apa yang dikatakan? Lebih dari 4.000 orang ya sering bertemu di tempat-tempat berbeda, dan pada masa tertentu community season perjamuan itu sampai bisa 12 sampai 15.000 orang. Ketika mereka mengadakan kebaktian di sebuah kota, bisnis suspended. Perdagangan berhenti. Nah, pada masa itu ya tentu toko-toko gitu. Ya kalau gereja dimulai, toko-toko ditutup semua itu. Karena semua pergi beribadah, pergi mendengarkan firman Tuhan. Persekutuan doa muncul di mana-mana. Ketika Robert Murray McCheyne pulang dari perjalanannya ke Israel, dia temukan ada 39 kelompok persekutuan doa yang telah muncul. 39 kelompok persekutuan doa di kota. Dan banyak orang muda menerima panggilan untuk menjadi hamba Tuhan. Yang pada masa kebangunan rohani, banyak orang muda merasa dia mau menjadi hamba Tuhan dan memberikan dirinya jadi hamba Tuhan. Kebaktian diadakan setiap malam, baik di lapangan terbuka maupun di dalam gereja-gereja. Orang-orang banyak berbondong-bondong yang mendekati para hamba Tuhan untuk minta nasihat. Ya, maksudnya meminta bimbingan rohani agar mereka bisa sungguh-sungguh bertobat. Kereta api dari Glasgow, dari kota-kota lain penuh dengan ribuan orang yang datang untuk beribadah di malam-malam penginjilan seperti itu. Nah, jadi ini memberikan kita sebuah gambaran di tahun-tahun awal ya, William Burns itu mulai pelayanan, dia itu bahagian daripada revival yang terjadi di Inggris yang dimulai oleh Robert Murray McCheyne itu. 8 tahun lebih dia akan melayani di Skotlandia. Tentu kebangunan rohani itu tidak berlangsung begitu lama. Kebangunan rohani hanya beberapa waktu, singkat sekali gitu loh. Lalu banyak sekali orang bertobat. Lalu setelah api
kebangunan berlalu, dia masih melayani di Inggris. Kemudian dia berangkat ke China sebagai misionaris. Tahun 1847, usianya 32 tahun. Ya. Jadi 8 tahun setelah dia memulai pelayanan, dia berangkat ke China. Naik sebuah kapal, tahu tak berapa lama di kapal itu? 5 bulan. Ya. Kalau kamu naik ke Lut ke Jakarta 32 jam, kamu merasa lama sekali ya. Apalagi kalau Servina mau pulang kampung 7 hari, merasa udah lama sekali itu. Ya, lama sekali. Ini 5 bulan ini. Dari Inggris sampai ke Hong Kong 5 bulan. Tapi dalam kapal itu dia gunakan Alkitab terjemahan Robert Morrison. Dia gunakan kamus Robert Morrison dan dia pelajari bahasa China itu. Jadi 1 semester di dalam kapal, ya dia belajar fokus, tak ada urusan lain, belajar bahasa Mandarin. Itu William Burns. Ya, Alkitab bahasa Mandarin. Hal yang menarik di China menjelang kedatangan William Burns terjadi apa kita sebut sebagai the first Opium War. Bahasa Indonesia Perang Candu. Perang Candu terjadi 2 kali. Orang Inggris masukkan candu ke China. Dijual ke masyarakat. Selain mendapatkan keuntungan besar, merusak kesehatan dan moral dari penduduk China gitu. Karena mereka semua jadi tiap hari pergi ke bangunan, tengah loket-loket bangunan. Dari situ mereka berbaring dan mengisap candu. Jadi pemerintah China merasa ini tak boleh dilanjutkan. Jadi mau diusir ya Inggris dari sana. Itulah perang candu. Ya, perang candu yang pertama 1839 sampai 1842. William masuk China tahun 47. Perang ini terjadi 39, berakhir 42. Berarti waktu dia tiba, perang candu itu sudah berakhir 5 tahun. Peristiwa 5 tahun lalu. Tapi itulah yang membuka pintu pelayanan untuk William Chalmers Burns. Sebelumnya kita telah melihat minggu lalu, waktu Robert Morrison di China, dia tak bisa keluar. Dia hanya bisa di pelabuhan. Bahkan tak bisa masuk kota. Hanya di pelabuhan. Di gudang-gudang. Barang-barang dagangan ditaruh. Dia hanya bisa bergerak di situ. Tapi setelah perang candu, China kan kalah. Kalah perang. Pasti kalah perang. Karena persenjataan berbeda. Kalah perang harus bikin perjanjian. Nah, di perjanjian itulah ditulis China harus membuka 5 kota pelabuhan kepada orang Barat. Ya, di 5 kota inilah orang Barat boleh bergerak bebas, boleh membeli tanah, membeli lahan, boleh membangun. 5 kota itu Guangzhou, Xiamen, Fuzhou, Ningbo, Shanghai. Ya. Jadi dia tiba di sana setelah ada 5 kota pelabuhan yang terbuka untuk orang Barat. Sehingga William Chalmers Burns mempunyai kesempatan yang jauh-jauh lebih luas dibandingkan dengan Robert Morrison untuk melakukan pertemuan hubungan dengan orang-orang China di sana.
Jadi 1947 di usia 32 tahun dia tiba di Hong Kong ya. Lalu dia pindah masuk ke Amoy, ke Swatau, ya ke daerah orang China. Tahun pertama dia memang hanya bergerak di kota pelabuhan itu. 2 tahun kemudian setelah dia lebih ngerti situasi dan kondisi di sana, dia menerobos masuk ke pedalaman. Sebetulnya dilarang. Tak boleh masuk. Tapi dia hanya seorang diri. Tentu lebih gampang kalau dia mau memasuki daerah-daerah yang lain. Ya. Karena seorang diri tak begitu, bukan tak menarik perhatian, karena postur tubuh dan perawakan dia jelas berbeda. Tapi ya karena seorang diri mungkin tak terlalu dipermasalahkan. Sehingga dia bebas ya bergerak hampir 20 tahun gitu loh. Padahal semua tidak boleh, tapi dia bisa masuk. Nah tentu dialah juga yang pertama melepaskan baju model barat ke meja seperti kita ini. Ya lalu memakai baju seperti jubah bentuknya dari orang Tionghoa. Lalu pelihara rambutnya panjang sehingga bisa diikat jadi satu, apa itu namanya? Nah, kuncil ya. Kepang apa? Nah, jadi dia memilih menghindari sedapat mungkin penolakan dari orang China. Hidup seperti mereka, dengan gaya seperti mereka, dengan bahasa seperti mereka. Kita bisa merasakan semangat besar dari William Burns. Ya. 2 tahun dia bergerak di 5 kota pelabuhan dan dia pasti memandang terus China yang begitu luas. Akhirnya dia menemukan jalannya dan memutuskan dia masuk. Dua 21 tahun dia akan berkeliling di China ini. William Burns adalah seorang yang sangat luar biasa. Dia itu dikenal ya dengan satu istilah, the man with one book, manusia dengan satu buku. Karena dia memang tidak punya apa-apa. Dia kemana-mana bawa sebuah kitab itu. Ketika dia mati, mereka lihat di dalam kamarnya, hampir tak ada yang tersisa. Bukan tersisa, hampir tak ada di situ. Alkitabnya, beberapa helai bajunya itu. Dia tak punya apapun, tak punya harta, tak punya apapun. 21 tahun dia di China, dia hanya berkeliling. Dari desa ke desa, dari kampung ke kampung. Di mana saja dia bisa pergi, dia pergi dan beritakan Injil. Jadi kita bisa katakan dalam 21 tahun itu, seorang diri, dia itu menaburkan benih Injil seluas-luasnya. Tidak tahu bagaimana hasilnya di kemudian hari, tapi dia hanya menabur terus. Dan 21 tahun, waktu yang panjang. Kalau tiap hari kamu gunakan untuk menabur. Kalau tiap hari kamu gunakan untuk bertemu orang dan berbicara tentang Injil. Mengerjakan selama 21 tahun, artinya dia berbicara dengan sangat banyak sekali orang. Jadi daerah-daerah yang dia kunjungi, ya dalam catatannya itu sampai ke Amoy, Guangdong, Swatau. Swatau itu daerahnya orang Teochew. Fuzhou, Beijing, Tianjin, dan sulit sekali disebut New Chang. Sebenarnya ini ada daerah Liaoning, dekat ke Manchuria. Mana Beijingnya? Beijing mana? Beijing di atas. Ya.
New Chang itu masih ke atas sini lagi. Hincing dekat sini. Jadi ini semua daerahnya. Memang semua juga ada di tepi-tepi pantai. 21 tahun. Luar biasa sekali manusia satu ini. Dia tak menikah ya, dia tak menikah. Jadi dalam hidupnya itu dia seperti kata Rasul Paulus. Karena dia tak menikah, dia tidak perlu memberikan perhatian kepada urusan keluarga. Itu semua tidak ada. Jadi dia hanya hidup sendiri dan menginjak terus. Dan dia memang tidak perlu mempunyai harta juga. Di mana dia sampai, dia cari tempat tumpangan. Di situ dia bekerja. Kadang-kadang saya berpikir, ini seorang Inggris. Ya. Abad tahun 1800-an China itu sangat-sangat terbelakang masih. Beda dengan yang sekarang. Saya terbelakang antara Inggris sama China ya pasti bedanya jauh sekali. Nah di sana dia sepertinya sudah punya masa depan yang baik, mau jadi pengacara. Setelah selesai ya sekolahnya MA-nya, dia pergi memilih meninggalkan Inggris, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan prospek membentuk keluarga, menikah, meninggalkan semua itu, dan datang ke sebuah tempat yang asing, dan hidup di situ hanya untuk satu hal, memberitakan Injil, dan mati di situ. Jadi, waktu dia mendengar bahwa di New Chang itu ada kesempatan, dia berangkat juga ke situ. Umurnya 53 tahun. Tapi barangkali suasana atau kondisi alam di situ lebih dingin, lebih keras. Dia ternyata tak kuat gitu. Ya, dan dia mati di situ. Main of the book New Chang 1868. Umur 53 tahun. Jadi seluruh hidupnya, seluruh kekuatannya dihabiskan untuk Injil. Dan dia mati di tempat dia berusaha memberitakan Injil. Nah itulah William Chalmers Burns. 8 tahun dia ada di China, Hudson Taylor masuk. Ya. Jadi mereka berdua itu hampir paralel. Bedanya hanya dia lebih awal 8 tahun di China. Tapi dia sebatang kara, dia sendiri yang terus putar-putar kemana-mana. Dan kalau kita baca sejarahnya Hudson Taylor, kalau tak saya ingat mereka pernah sama-sama pergi. Kalau tak salah 3 kali itu. Berduaan mereka juga keliling China. Pergi melayani. Tapi Hudson Taylor, dia kembali ke kampung halamannya, ke Inggris. Dia bawa banyak lagi orang-orang muda datang. Jadi dia punya tim. Dan dia buka klinik-klinik kesehatan. Nah, jadi misinya jadi besar sekali. William Chalmers Burns setelah dia mati, pelayanan dia selesai. Hudson Taylor setelah dia mati, pelayanannya lanjut. Karena dia membentuk organisasi. Ingat ya, China Inland Mission. Setelah komunis ambil alih, mereka semua misi diusir keluar, misinya tidak bisa hanya China lagi. Jadi China Inland Mission diubah namanya menjadi OMF, Overseas Missionary Fellowship. Itulah OMF. Hasil kerjaan dari Hudson Taylor.
Nah, minggu depan ya Evangelist Sebastian yang memberikan kita cerita ya tentang Hudson Taylor ini. Tuhan kiranya menolong kita ya dengan pengetahuan lebih bertambah tentang misi ini supaya kita juga diberikan semangat ya, keinginan juga ikut terlibat dalam memberitakan Injil. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hamba-Mu William Thomas Burns di masa lalu. Ya dengan penuh komitmen dan pengorbanan telah memberikan hidupnya di China untuk pekerjaan pemberitaan Injil ini. Tuhan, kami memuji Engkau dan Tuhan selalu mempunyai para pekerja yang setia. Bantulah kami untuk bersungguh-sungguh juga di dalam memberitakan Injil-Mu di tempat di mana kami berada di Batam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.